Guys, di berita kali ini gue baru aja dapat berita duka ya men ya. Sebenarnya beritanya kemarin, cuman gue baru bisa bahas hari ini gitu kan. Jadi gue dapat berita katanya Laura Anna ya meninggal dunia men. Jadi kalau misalkan nggak tahu Laura Anna kayaknya nggak mungkin lah ya, karena akhir-akhirnya emang lagi rame banget dan udah pada tau lah sikap anjing dari pacarnya itu ya, si Gaga. Mohon maaf, gue kesel banget nih ya, karena gue kebawa suasana juga men. Ibarat kata nih, Ana ini atau si Laura ini baru kemarin tuh banyak bikin SG, podcast sama Om Deddy. Tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Gue tuh anjing, gue emang gak terlalu ngikutin dia ya. Cuman dalam hati gue kayak kerasa anjir sakit gitu. Apalagi gue ngelihat sikap cowoknya itu ya, si Gaga itu kayak gak ada sikap tanggung jawab sama sekali dan bersalah gitu. Kesel gue lama-lama men. Asli merusak citra laki-laki batu orang asli dah. Yo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya Oke, sudah kali ini kita bakalan coba untuk bahas berita duka ya. Dan di sini ya gue sebenarnya pengen bahas aja bagaimana si Laura ini berjuang selama ini juga gitu kan. Dan gue pengen kalian tahu aja lah gitu kan hikmah yang bisa kita ambil gitu. Dan sikap dari si Gaga ini gue pengen dia tuh bertanggung jawab men, asli deh. Tapi kalau nggak salah gue sekarang dia udah ditangkep ya men ya, kalau nggak salah gue. Nah sekarang kita bakal coba untuk lihat ke TikTok dulu gitu kan. Jadi kita lihat dulu kronologi bagaimana. Dan di sini gue juga baru dapat berita katanya penyebab dia meninggal tuh ada beberapa ya mennya. Dan di sini tuh kita bakal coba untuk mengungkap penyakitnya apa aja gitu kan ya. Buat kalian juga mungkin nambah ilmu pengetahuan juga, soalnya ini penyakitnya lumayan kronis parah men. Dan gue takut gitu kalau misalnya dari kalian ada yang kayak gini gitu kan. Jadi makanya gue bakal kasih hikmahnya nanti di akhir-akhir ya mennya. Pokoknya soal hubungan lah gitu, kalian harus hati-hati banget men, asli dah. Oke, kita bakal langsung aja gitu ke TikTok ya men. Let's go. Oke men, kita udah berada di TikTok ya. Dan di sini kita bakal lihat dulu ini videonya gimana gitu kan, kronologi bagaimana gitu. Oke, langsung aja kita play men. Oke, jadi dia meninggal kemarin ya. Rabu sih ya, Rabu berarti lusa kemarin kayaknya men. Dan itu pada jam 9 pagi ya men ya. Oke. Nah jadi si Laura ini ya kalian pasti udah tahu lah ya kalau misalnya dia ngalamin kecelakaan bareng si Gaga itu ya. Gue kayaknya males banget nyebut nama dia asli dia. Kalau gue sebut monyet gimana, atau jangan monyet dah, apa yang Fir'aun gitu kali ya, yang bener-bener jahat gitu kata gue mah, asli dah. Gue kesel banget dengernya men. Tuh. Nah jadi dia tuh meninggal dalam keadaan dimana dia lagi mencari keadilan gitu men. Dia lagi mencari ya keadilan gitu. Gimana caranya nih si Gaga ini tuh dapat keadilan gitu, maksudnya dapat hukuman yang setimpal dengan yang dia lakuin gitu kan. Tapi yang gue lihat juga di podcast Om Deddy ya, ini dari pendapat gue pribadi ya men. Gue kan nonton podcast Om Deddy yang bareng si Laura gitu kan. Nah di podcast itu sebenarnya si Laura ini dari pendapat gue ya, dari yang gue lihat cara dia ngomong gitu kan, dia itu sebenarnya nggak pengen si Gaga ini dapat perlakuan atau hukuman yang setimpal. Dia tuh pengen ngelaporin Gaga buat apa? Buat si Gaga ini sadar kalau misalnya Gaga ini buat salah, si Gaga ini nggak bertanggung jawab. Tapi dia bukan pengen si Gaga ini dihukum yang berat-berat, tapi ya seenggaknya si Gaga ini sadar kalau dia salah dan dia balik lagi sayang ke Laura. Kalau dari yang gue lihat ya men ya, karena ketika Om Deddy nanya ke si Lauranya sendiri, yang gue nonton ya, yang gue lihat ya di podcast itu, Om Deddy nanya gitu, dia sendiri nggak bisa bilang gitu. Maksudnya dia pengen si Gaga ini dia apa-apain, dia nggak bisa bilang. Intinya dia pengennya mungkin ya, ini dari firasat gue pribadi ya sebagai cowok lah gitu kan, kayaknya Laura ini pengen si Gaga ini sadar dan kembali buat ngurusi Laura lagi. Ya kalau nggak kembali ya seenggaknya minta maaf, seenggaknya bertanggung jawab, seenggaknya ngerti perasaan si Laura. Itu aja kayaknya men. Bukan berarti si Laura ini pengen wah hukum penjara 50 tahun. Enggak, gue yakin Laura ini orang baik men. Dia nggak bakal mikir kayak gitu, asli. Gue mikir bener-bener, gue tuh ngeliat Laura ini tuh kayak anjir nih orang baik banget gitu men, asli dah. Gue tuh sedih men, asli ngeliat dia kayak gini tiba-tiba meninggal. Gue tuh anjing, baru minggu lalu loh gue dapet berita, dikasih tahu sama temen gue gitu kan, ini Laura meninggal ras. Gue masih nggak percaya, kok bisa? Gue bingung anjir.
Oke, sekarang kita lihat dulu. Nih ada fakta-faktanya ya men ya. Fakta-fakta Laura Anna meninggal dunia, sesak nafas hingga ulcus decubitus katanya. Oke, coba kita lihat ya men ya. Nah, pada hari Rabu kabar duka ini disampaikan oleh kakaknya si Greta Iren gitu kan. Telah berpulang adik saya tercinta adalah Laura Anna gitu pada jam 9.22 pagi. Oke. Sebelum meninggal dunia ternyata Laura Anna sempat mengalami sesak napas katanya. Laura juga mengeluhkan penyakit asam lambung yang diidapnya kambuh lagi. Jadi dia tuh ada penyakit asam lambung ya men ya. Dan sudah mengkonsumsi obat gitu. Benar meninggal. Memang semalam itu dia ngomong lagi sesak nafas gitu kan. Lagi perjalanan ke Densu. Dia bilang dia sesak nafas gitu. Dia juga bilang asam lambung kambuh katanya men. Dengan kondisi tersebut Laura sempat dilarikan ke IGD dan pulang usai kondisi membaik. Berarti sempat membaik pulang. Namun Laura kembali merasakan sesak napas dan dinyatakan meninggal dunia saat sampai di rumah sakit. Jadi meninggalnya itu ya mendadak gitu. Dan di sini ya men ada beberapa fakta-fakta penyakit dari Laura ini men. Ya ini sebagai ilmu juga lah, bukan berarti gue pengen menguras banget nih penyakit dia apa gitu, enggak ya. Cuman maksud gue nih biar kalian tahu aja gitu ya, biar kalian juga dapat ilmu aja dari sini dan dapat hikmah juga dari sini men. Oke, langsung aja yang pertama, mengalami cervical vertebra dislocation. Ini namanya aja udah langka banget men ya. Ini tentang ini ya men, penyakit diskolasi tulang leher gitu. Berarti ini merupakan cedera tulang belakang leher yang merujuk pada vertebrata di leher. Ini sering terjadi akibat kecelakaan. Oke, berarti dia itu nabrak, dia kecelakaan, bukan cuma punggung doang men yang sakit, yang rusak, bukan. Nih leher. Allahu Akbar, itu saraf-sarafnya di sini semua ya ampun. Itu makanya gue mikir anjing kasihan banget gitu Laura ini asli dah. Dan di sini ya yang kedua nih, ulcus decubitus. Nah, kalau ini merupakan luka terbuka pada kulit yang disebabkan tekanan konstan dalam waktu yang lama di area tubuh tertentu. Nah, kalau ulcus decubitus ini kita bakal lihat nanti penjelasannya karena gue dapat juga videonya. Jadi intinya ini kondisi di mana bisa terjadi bagian tubuh seperti panggul, punggung gitu kan. Umumnya kondisi terjadi pada orang lanjut usia. Jadi intinya ini kondisi yang terjadi ketika kalian itu yang nggak bisa gerak kemana-mana, jadi kalian cuma baringan doang. Nah, itu bisa menyebabkan ulcus decubitus ini. Nah, kalian nih yang sering baringan nonton TikTok, siap-siap Anda ya. Bahaya loh, jangan sering-sering baringan banget. Nah, jadi intinya kan si Laura ini kan lumpuh ya. Dia kan baringan terus, nggak bisa gerak. Kenalah dia penyakit ulcus decubitus ini men. Yang terakhir sempat depresi gitu. Iya sih. Kalau dari gue lihat juga pas dia ngobrol sama Om Deddy, dia itu kayak psikologisnya itu atau sikapnya itu udah kayak nggak orang yang normal pada biasanya. Bukan berarti gue sebut dia kelainan, enggak. Cuman dia tuh udah kayak kena mental men. Depresinya udah ke maksimal kali ya. Tapi dia masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Nah di podcastnya Om Deddy, gue tuh ngerasa dari kalimat-kalimat dia itu lebih ke arah dia ngobrol sama temen aja gitu. Emang gimana cara bilangnya ya? Ibarat kata nih, emang beberapa kalimat-kalimat dari dia di podcast Om Deddy itu agak ngawur ya, maksudnya agak ngelantur gitu. Apa yang ditanya sama Om Deddy, tapi dia ngejawabnya kayak ngelantur gitu, nggak terlalu bener. Iya, kalau dari gue pribadi itu wajar karena dia sendiri udah sempat ngalamin depresi berat. Dia cuman butuh orang buat ngedengerin dia, bukan berarti dia harus ngejawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan Om Deddy, enggak. Dia cuman di podcast itu ibarat kata dia pengen curhat doang men, dan dia pengen curhat yang diliatin banyak orang gitu mungkin ya, karena dia jarang banget nih di speak upin begitu luasnya gitu kan mungkin ya men. Jadi pas dia datang ke Om Deddy, dia seneng banget, dia bisa curhat di depan banyak orang, dan dia curhat ke Om Deddy gitu kan. Jadi ibarat kata ya udah kayak curhat anak sama bapak doang, bukan yang kayak gimana. Karena gue sering juga ngeliat komentar-komentar kayak Laura ngomongnya ngelantur gitu, nggak jelas. Ada tuh komentar-komentar Om Deddy emang anjing banget lu pada ya. Si Laura ini udah kena depresi men, mental juga kena. Jadi dia buat ngomong serius pasti juga susah. Kasih aja dia kesempatan buat curhat, udah dengerin aja gitu kata gue mah ya. Nah ini udah ya men, kita lihat yang ini. Dan di sini kita bakal lihat penyakit ulcus decubitus itu gimana sih gitu kan. Langsung kita tekan men ya. Ini men, kita bakal coba untuk dengar penjelasannya apa itu decubitus men. Penyebab Laura Anna meninggal dunia. Apa itu decubitus lumpuh setelah kecelakaan sama Gaga Muhammad? Oke. Kabar duka, selebgram Laura Anna meninggal dunia hari ini Rabu 15 Desember 2021. Hal ini disampaikan langsung dari sahabat Laura Anna, Sandi Purnamasari. Diketahui, Laura Anna mengalami kelumpuhan setelah mengalami kecelakaan dengan Gaga Muhammad beberapa waktu silam. Sebelum meninggal dunia, Laura ini menderita decubitus lumpuh setelah kecelakaan sama Gaga. Itu dia men, decubitus lumpuh ya cie. Berikut penjelasannya. Nah ini penjelasannya nih. Melansir kompas.com. Luka baring atau ulcus decubitus adalah cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat tekanan yang berkepanjangan pada kulit. Nah, luka baring ini paling sering berkembang pada kulit yang menutupi area tulang tubuh. Orang yang paling beresiko mengalami luka baring umumnya memiliki kondisi medis yang membatasi kemampuan mereka untuk mengubah posisi atau menyebabkan mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur atau kursi roda. Luka baring dapat berkembang selama berjam-jam atau berhari-hari. Kebanyakan luka baring sembuh dengan pengobatan.
tetapi Oke. beberapa tidak pernah sembuh sepenuhnya. Jadi intinya nih dekubitus ini luka baring ya men. Nah, dimana kalau misalnya posisinya lu lagi nggak bisa gerak nih kan, lu lagi lumpuh lah gitu kan, atau lu emang lagi ada penyakit yang menyebabkan lu itu susah lah buat gerak kemana-mana gitu. Jadi lu cuman ngebaring doang, bahkan lu buat ngerubah posisi tidur lu aja tuh susah gitu. Nah itu jadi namanya dekubitus ini. Jadi kalau misalnya orang yang kayak gitu rentan banget buat kena dekubitus karena dia cuman bisa menetap di tempat yang sama dengan posisi yang sama gitu. Intinya kayak gitu ya men ya. Dan gue juga sempat nontonin sampai akhir tadi. Ya ini nggak bisa kita nonton sampai habis karena 3 menit ya rada panjang gitu kan. Intinya pengobatannya harusnya setiap 2 jam sekali gitu, harus ada pergerakan gitu, harus ada perubahan tempat tidur gitu. Maksudnya dia harus ngerubah posisi tidurnya gitu sih harusnya. Tapi ya udahlah ya, ini kan udah terjadi juga, Lauranya udah nggak ada. Jadi intinya kayak gitu ya men ya, dekubitus itu apa kayak gitu. Dan di sini ada video di mana Laura ini dikeluarin dari rumah sakit ya men ya, pakai ambulan men. Asli gue sedih banget anjing. Ini men, jenazah Laura Anna dipindahkan dari rumah duka Sobogabe. Ini ya cuy ya Allah. Anjir, sedih banget gue, padahal gue nggak terlalu ngikutin dia, gue juga nggak tahu banget dia siapa sebenarnya awalnya gitu kan. Tapi pas gue tahu kayak gini anjir, gara-gara cowok, gara-gara sikap cowok gitu ya, gue aja cowok nih, gue malu dengan sikap dari si Gaga itu atau si Firaun itu ya. Nggak, maksud gue gini dah. Nah ini gue pengen kasih beberapa hikmah atau pesan lah buat kalian ya men ya. Jadi dari ceritanya Laura ini ya, yang udah kalian tahu gitu kan, Laura ini kan kayak ibarat kata ditinggalin Gaga gitu kan, gara-gara gue nggak tahu nih ditinggalin gara-gara apa ya. Mungkin karena kondisinya udah seperti itu. Pada habis tabrakan udah setelah tabrakan Lauranya udah lumpuh, udah dia pergi aja si Gaga itu. Jadi intinya kalian tuh hati-hati banget men buat milih pasangan ya. Bener-bener hati-hati asli. Ini apalagi buat cewek-cewek ya, karena gue tahu banget nih cowok emang bajingan. Banyak cowok bajingan asli. Gue mah mengakui aja ya, tapi gue pribadi takut banget buat jadi bajingan. Jadi gue berusaha buat nahan diri gue juga. Cuman buat kalian para cewek-cewek, buat ngasih hati buat cowok tuh hati-hati banget men, asli. Jangan segampang itu, karena cowok itu susah banget men buat bisa dipercaya asli. Dan sebenarnya nggak harus cowok juga sih, cewek juga sih ya men ya. Ada beberapa cewek yang emang susah buat dipercaya, emang nggak bisa kita pegang omongannya, atau dianya nggak bisa setia. Ada cewek juga ada kayak gitu. Cuman di sini ya sama-sama aja cewek cowok gitu kan, tetap harus hati-hati dalam mencari pasangan, buat percaya sama pasangan. Apalagi kalau misal lu lagi dalam keadaan kayak gitu, terpuruk gitu kan, luka parah, lu udah bisa dibilang cacat ya, mohon maaf banget ya, bisa dibilang kayak gitu. Pasangan lu pasti gak bakal, semua pasangan tuh bakal stay gitu, bakal kayak sayangin lu sampai ngurusin lu, kayak enggak men. Apalagi masih pacar-pacaran, udah yakin gue pasangan lu pasti pergi aja gitu, nggak mau tanggung jawab, atau minimal ya ngasih perhatian, tapi udah akhir-akhirnya pasti dia pacaran lagi sama orang lain, udah kayak gitu pasti men. Jadi intinya hikmah buat kalian semua, jangan terlalu cinta. Boleh kalian nyari pasangan, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Sebatasnya aja, sewajarnya aja, karena yang berlebihan itu nggak baik men. Inti kayak gitu aja pesan dari gua. Kalau misal kalian punya pasangan, ya gituin aja, jangan terlalu berlebihan. Karena yang gua tahu juga si Gaga ini sampai di treat sama si Laura itu berlebihan men. Maksudnya kayak dikasih ATM, dibeliin ini, dibeliin itu. Jadi iya, si Gaga ini sampai jadi cowok yang nggak tahu diri gitu, udah nggak ada duit, kere, minta sama ceweknya lagi kan. Inti kayak gitu men. Harus sewajarnya aja kalau mencintai orang lain men. Oke, yaudah men, itu aja hikmah kali ini dan cerita kali ini. Dan gue berharap, gue berduka cita juga atas meninggalnya Laura, dan gue berharap Laura bisa ditempatkan di sisinya ya men. Semoga dia bisa senang di sana, dia bisa jalan lagi di sana, dia bisa loncat-loncat lagi di sana, dia bisa bahagia lagi di sana men. Semoga aja men. Sekitar video gue, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share juga, bantu komen juga menurut kalian bagaimana. Sekitar video, bye bye.